Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eko Setiono di acara seperti biasa Eko Talk. Kali ini saya berada di Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat untuk menemui Bapak PJ Kepala Desa Lembang, Bapak Komarudin. Desa Lembang ini desa yang berada di kota, memiliki inovasi yang sangat luar biasa, khususnya dalam pengelolaan pendapatan asli desa. Nah, untuk jelasnya kita akan berbincang-bincang langsung dengan Bapak PJ Kepala Desa Lembang. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam Mas Eko. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ya, Pak, ini Desa Lembang saat ini udah mulai berkembang dan menuju ke desa mandiri. Beberapa informasi dari media bahwa Desa Lembang ini kan akan menuju ke desa mandiri dan istilahnya pengelolaan keuangan desanya juga udah mandiri, bukan hanya dari pendapatan atau bantuan dari pemerintah, juga udah ada pendapatan asli desa yang sangat luar biasa, dan saya lihat ini bisa dikatakan terbesar lah di Kabupaten Bandung Barat. Nah, untuk menuju langkah-langkah apa untuk menuju atau mendapatkan meraih PAD terbesar itu apa sih Pak langkah-langkahnya Pak? Bisa dijelaskan? Baik, terima kasih Mas Eko. Bahwa Desa Lembang ini memang cukup memiliki potensi untuk meningkatkan PAD desa atau pendapatan asli Desa Lembang. Pada tahun 2023 ketika saya masuk menjadi PJ di Desa Lembang, tepatnya bulan Agustus, saya melakukan penataan desa, yaitu difokuskan pendapatan asli desa, membentuk panitia penataan tanah kas desa sampai akhir November. Didapatlah melalui penataan tersebut potensi-potensi desa. Contoh dari tanah kas desa yang tadinya harga sewanya betul-betul tidak layak, dikaitkan walaupun itu masih belum sesuai kalau dikaitkan dengan harga umum. Dasarnya musyawarah dan disepakati ada kenaikan harga tanah kas desa. Jadi salah satu dari naiknya PADES itu dari sewa tanah kas desa. Yang kedua, pemberdayaan badan usaha milik desa, yaitu BUMDes bisa memproduksi keripik sayuran dan keripik buah-buahan sampai omsetnya hampir rata-rata 3.000 piece per bulan. Yang ketiga, pengolahan sampah. Tetapi pengolahan sampah ini memang belum maksimal karena ada masalah di mesinnya. Kami masih penyempurnaan mesinnya. Terus yang selanjutnya, kios. Ada kios yang dikelola oleh BUMDes sebanyak 12 kios, dan itu terisi per bulan 700.000 kali 12 kios. Jadi intinya langkah-langkah kami yang pertama kami masuk di sini melakukan penataan desa. Itu langkahnya, intinya itu. Pak, sampai bulan ini berapa sih Pak dari pendapatan asli desa yang diraih oleh pemerintah Desa Lembang ini? Target kita di tahun 2024 ini 521 juta yang bersumber dari tadi 3 sewa tanah kas desa, hasil usaha BUMDes, partisipasi perusahaan. Tetapi yang terbesar dari sewa tanah kas desa. Dan sampai bulan akhir Mei itu 230 jutaan sudah masuk. Sampai akhir Mei, belum Juni. Sampai akhir Mei sudah kita mencapai 230 juta, dan itu sudah dibelanjakan, direalisasikan untuk bantuan kendaraan sepeda motor untuk RW sesuai dengan yang disepakati di dalam APBD, dan juga bantuan operasional untuk lembaga kemasyarakatan desa. Ada MUI, ada Karang Taruna,
ada Linmas, ada FMD. Itu yang bersumber dari PAD. Ya. Pak, ada regulasi khusus nggak Pak untuk melakukan terobosan ini Pak? Mas Eko, tentunya kita yang pertama itu regulasinya dulu, aturannya dulu. Jadi pada saat penataan desa itu kita siapkan peraturan desa. Ada 3 peraturan desa yang dibuat. 1 peraturan desa pemanfaatan aset desa. Kedua peraturan desa tentang tanah kas desa. Dan ketiga peraturan desa tentang pendapatan hasil desa. Jadi itu yang menjadi regulasi kami terkait PHDS itu. Berarti di sini peran serta masyarakat untuk ikut serta membangun desa udah mulai Pak, untuk karena tadi untuk menuju desa mandiri. Jelas. Jadi istilahnya mah bisanya kepala desa sendiri dengan kekuasaan power kepala desa sendiri mah biasa. Hakikat di desa itu, kepala desa itu hanya menjalankan sebuah keputusan yang diputuskan melalui musyawarah desa. Jadi ketika musyawarah desa, peserta musyawarah ini masyarakat yang diwakili oleh lembaga pemasyarakatan desa. Di situ diputuskan, ketika keputusannya sepakat untuk melakukan peningkatan PADES, maka kepala desa mah hanya tinggal menjalankan itu, melaksanakan. Nah, siap. Pak, wilayah Nusa Tenggara desa mandiri itu sih Pak? Begini, sebenarnya status desa mandiri masih sebenarnya itu status, tetapi ini menurut pemahaman saya, pemahaman kami lah. Jadi mungkin ini mah orang review lah Mas Eko tentang dasar pemikiran abdi di dalam membangun desa atau di dalam memimpin pemerintahan desa. Jadi yang kemarin disampaikan di acara Desa Lembang Uwe, dan ini sering kami sampaikan di beberapa kesempatan, termasuk tadi di studi tiru. Tadi Mas Eko ayat tamu di mana, di Lombok studi tiru. Nah ini kalau rasakan Desa Lembang ini sering dikunjungi ya tamu yang studi tiru, menjadi objek kunjungan. Bulan Juli saja sudah ada daftar 4. Nanti tanggal 14 dari 14 di daerah Jawa. Nah jadi dasar pemikiran atau kerangka pemikiran dalam membangun desa, harapan undang-undang desa ini yang menjadi regulasi utama bagaimana desa dapat mewujudkan kemandirian desa. Yang dimaksud kemandirian desa itu diibaratkan di dalam sebuah rumah tangga ada orang tua, ada anak sudah berkeluarga, tetapi apakah anak ini di dalam menghidupkannya mau diberi terus sama orang tua, gitu kan? Nah, ketika anak ini sudah punya penghasilannya sendiri, sudah punya sudah bisa mengurus rumah tangganya sendiri, maka itulah yang disebut kemandirian. Gitu. Jadi artinya kemandirian desa ini bisa mengurus rumah tangganya sendiri. Itu pemahaman saya gitunya. Sekarang kembali, bagaimana bisa mengurus rumah tangga sendiri? Nah itu, apapun kita rencananya, apapun kita kebutuhannya, kalau anggarannya tidak ada, mau apa? Tetap harus punya anggaran berarti ya Pak? Harus punya penghasilan sendiri, harus punya pendapatan sendiri, hasil keringat sendiri. Sekarang anggaran yang diterima oleh desa itu semuanya transfer. Dana desa, ADD, BHPD, itu semuanya penggunaannya sudah ditetapkan oleh yang memberi. Dana desa sudah jelas. Pangan 20%, BLT sekian persen. Sudah ada plotnya? Sudah ada. Jadi tinggal desa mau menjalankan saja gitu. Iya. Sudah ada. Nah, ini berarti kan kebutuhan yang sebenarnya di desa itu memerlukan anggaran tambahan atau pendapatan sendiri untuk memenuhi kebutuhan
rumah tangga sendiri tadi. Desa berarti harus melakukan inovasi ya Pak ya? Nah, disinilah yang diperlukan untuk mewujudkan kemandirian desa tadi. Tinggal kita berpikir, itu konsep saya, tinggal berpikir bagaimana caranya desa memiliki penghasilan sendiri yang bersumber dari potensi desa yang dimiliki. Apa potensi desa yang dimiliki? Contoh di desa Lembang, oh ada banyak perusahaan, oh ada aset desa, gitu ya. Itu potensi-potensi itu yang kita sedang maksimalkan sehingga dari tahun ke tahun itu PHDS desa itu harus menambah, bukan berkurang tapi menambah. Harus bertambah. Nah, BUMDes terutama, BUMDes sebagai tulang punggung itu harus berdaya, harus bisa atau mampu berkontribusi kepada PHD, karena kehadiran BUMDes itu yaitu sebagai tulang punggung tadi, tulang punggung desa. Nah Pak, setelah PADES meningkat, berarti kan ada tambahan anggaran tuh, dan itu nanti dikemanakan? Ya itu, semua anggaran yang masuk ke desa, baik sumber PADES dan lain-lain, itu kita bawa ke dalam musyawarah, musyawarah perencanaan desa. Nanti disepakatinya apa? Untuk apa? Untuk apa? Dana itu. Contoh yang desa Lembang itu. Ketika tahun 2023 akhir musyawarah untuk rancangan APBD itu disepakati para RW ingin punya motor untuk membantu operasional, ujungnya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ya ujungnya untuk masyarakat. Iya. Ya, itu. Jadi intinya penggunaannya dibawa ke dalam Dibawa untuk masyarakat, ya. Tetapi harus berdasarkan musyawarah. Kesepakatan. Jadi tidak bisa, oh ini untuk ini, semuanya gitu ya Pak ya. Tidak bisa. Jadi itu harus ada perencanaannya. Jadi PADES meningkat, perencananya untuk ini, untuk ini, untuk ini gitu ya Pak. Iya, yang kemarin di acara Desa Lembang Uwad itu sudah ditetapkan di APBDes hasil kesepakatan di 2023. Gitu. Ya, kemarin realisasinya saja. Nah, selain bentuk tadi kan ada kendaraan operasional untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Nah, selain itu Pak, ada Pak untuk pemberdayaan lainnya dari dana tersebut? Ada. Untuk apa tuh? Ini di tahun ini ada bantuan kepada di subbidang pendidikan. Ada bantuan untuk masuk sekolah ya, yang kurang mampu. Beasiswa? Bukan beasiswa, tapi kita dibantu keperluannya, misalkan seragam, buku, perlengkapan sekolah. Itu dari PADES tadi ya? PADES. Jadi bukan saja bantuan operasional dari PADES itu bantuan untuk sekolah yang tidak mampu. Iya. Terus termasuk tunjangan perangkat, tunjangan penghasilan perangkat. Tetapi di sini kami nanti di belakang tunjangan perangkat itu setelah terpenuhi dulu yang kebutuhan masyarakat. Secara mahayalowina karekeun kurang gampang gitu. Payahna. Jadi diutamakan mah berarti khusus masyarakat dulu ya Pak. Payahna perangkat make dan Nah, selain itu berarti untuk apa? Ada juga untuk bantuan ke lembaga Pak enggak? Misalkan Karang Taruna. Ada tadi. Jadi motor ke RW itu bantuan operasional Karang Taruna. Tapi bukan untuk RW ya Pak ya itu? Bukan, motor bukan untuk RW, itu operasional. Terus ditegaskan bukan untuk RW ya? Ya, bukan untuk RW. Siapapun RW-nya nanti itu. Oh, habis masa jabatan RW ya harus pindah motor itu. Pak RT mau menggunakan ya silakan. Masyarakat boleh. Masyarakat kalau boleh. ada yang kalau kepentingan ini untuk kepentingan ya, bukan pribadi. Bukan untuk ini piknik gitu Pak. Bukan untuk touring. Ini ada yang sakit, ini ambulan tidak ada, bukan sakit ini ya. Maksudnya dibawa ke dokter gitu, urgen. Iya. Gitu. Bisa dipakai motor. Dipakai. Berapa unit Pak tahun ini? 8 unit. Itu tahun ini 8 unit. Motor jenis apa? Itu listrik atau motor matic. Motor matic ya? Iya. Oke. Dikasih fasilitas kendaraan operasional. Untuk bensinnya juga dikasih nggak Pak? Dikasih 2 juta setahun. 2 juta setahun. Jadi itu 2 juta itu untuk bensin maintenance lah ya. Jadi udah tanggung jawab RW diserahkan, mau cukup mau tidak 2 juta saja tahun.
Nah, untuk perpanjangan STNK-nya itu dari desa. Oh. Jadi hanya untuk maintenance-nya saja 2 juta per tahun. Nah, tentunya jadi ada di Lembang. Ya, itu. Sehingga ke Pak RW mohon dengan ridho, dengan ikhlas, karena tujuan utamanya masyarakat untuk meningkatkan pelayanan. Target tahun 2024 kan 521. Ada nggak Pak potensi lain yang sekiranya bisa meningkatkan untuk tahun depannya? Bisa lebih besar? Banyak, sebenarnya banyak. Ini kami sedang menyiapkan Perdes pungutan desa. Ini karena sebagaimana regulasi ya, peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 bahwa desa itu boleh melakukan pungutan. Yang tidak boleh itu hanya 3, dari surat pengantar, surat keterangan, dan rekomendasi. Itu dilarang desa memungut. Selain itu boleh. Contoh partisipasi perusahaan. Di sini banyak pelaku usaha, kontrakan, ada air bersih di sini, ada makam gitu. Ini kami sedang menggodok itu, dan nanti itu karena sesuai regulasi, ketika sudah menjadi rancangan Perdes itu harus disetujui oleh Bupati. Pak, jika maksimal melakukan inovasi atau terobosan hal tersebut, ini Desa Lembang bisa mencapai berapa nih Pak PAD? Kalau saya target minimal sama dengan besarnya jumlah dana desa. Berapa tuh Pak? Dana desa 1 miliar, Ya. minimal itu 1 miliar. Sama dengan lah. Ya, sama dengan 1 miliar. Baik 1 tahun atau 2 tahun, 3 tahun ke depan harus sudah, kita harus punya target. Ya. Nah, dana desa kan 1 miliar. Ini kan daerah perkotaan nih Pak. Ini ke sedikit ke dana desa. Ini untuk dana desa sendiri di Desa Lembang kan kalau berbicara infrastruktur di Desa Lembang udah bagus tuh Pak. Nah, itu prioritasnya apa selain yang plot dari pemerintah Pak? Ini Desa Lembang sama saja, masih fisik masih ada. Karena dana desa itu ada yang disebut irmak, ada yang disebut non irmak. Yang irmak itu yang wajib dilaksanakan oleh desa, contoh BLT, terus pangan, terus stunting, terus kebutuhan dasar masyarakat. Nah, ini yang 4 ini hampir 50%-an. Itu tidak bisa, harus wajib dilaksanakan. Itu mah udah harus saja ya. Nih, berarti sekitar 500-an. Yang 500 yang 50%-nya. Nah, itu walaupun penggunanya sudah ditentukan gitu ya. Tapi disesuaikan dengan kebutuhan desa. Nah, contoh ini di belakang dari dana desa nanti akan direnov kantor desa. Ada posyandu, ada juga fisik jalan di RW berapa gitu lah. Yang belum. Fisik ada, pemberdayaan ada. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, itu dana desa. Ya begitu-begitu saja dana desa. Saya penasaran nih, itu pakai ikat tapi bukan ikat dari Sunda itu gimana ceritanya? Ini Desa Lembang kan banyak yang studi tiru, dan kebetulan tadi sebelum Mas Eko datang ini ada yang dari Lombok. Biasa kalau studi tiru itu suka memberikan cenderamata. Nah, ini saya diberi cenderamata ini. Katanya sebelum dimulai tadi presentasi harus pakai dulu. Gitu. Ini ada 3 dari Kelapa Selendang. Terus itu figura gitu. Nah, namanya apa tahu nggak Pak? Aduh, lupa lagi apa namanya. Pokoknya ikat lombok dipakai kenet tadi teh. Dan banyak itu di sana sampai ke depan itu cenderamata. Bukan hanya dari Lombok ya, Bu? Bukan, banyak itu. Dari yang di depan di lemari itu simpan. Itu ada dari apa? Paling jauh dari mana Pak? Yang dari mana? Hampir semua pulau sudah. Papua pernah. Jadi dari mana-mana ini Lembang, makanya saya juga bingung tahu dari mana gitu. Padahal bukan wah gitu lah, tidak, biasa-biasa saja. Terkenal Desa Lembang. Apa? Untuk menyolidkan sendiri, ini kan ceritanya akan mandiri nih, menuju mandiri. Nah, untuk SDM-nya sendiri seperti apa Pak? Nah, ada apa namanya? Ada perubahan formasi atau misalkan merekrut yang lain yang lebih muda atau seperti apa?
Khusus di internal perangkat desa, di desa ya, saya tidak merekrut yang baru, tetapi saya memberdayakan perangkat yang ada. Terus saya juga tidak bosan-bosan karena ini namanya teamwork, ya. Tidak bisa saya jalan sendiri. Gitu. Jadi harus betul-betul perangkat yang mampu mengikuti saya. Makanya saya tidak bosan-bosan membinanya kepada perangkat, wayahna ikuti bahwa desa masa lalu, desa hari ini dan ke depan itu semakin berbeda tuntutannya. Jadi kita sebagai perangkat harus siap untuk mengikuti. Harus siap mengikuti perkembangan, terutama selalu meningkatkan kapasitas, baik secara mandiri atau memang dari anggaran desa. Kapasitas itu rutin dilakukan ya Pak? Ada rutin, setahun dari anggaran, setahun sekali. Tapi di samping itu secara mandiri harus rajin lah, kudu rajin baca-baca gitu, buka YouTube positif gitu, pelajaran tentang desa, perkembangan dan lain sebagainya. Nah ini kan diperlukan oleh masing-masing perangkat desa, kehulutan, ketekunan untuk belajar. Pak, untuk UKM di desa Lembang kan ada di kota, dan saya lihat juga ke lapangan banyak UKM yang berkembang di desa Lembang ini. Nah untuk pembinaannya sendiri seperti apa Pak? Apa misalkan membuka peluang pasar di kerjasama dengan apa gitu Pak? Nah ini konsep saya ini langsung aja ke program mungkin ya. Program saya, karena kebetulan saya 2 bulan lagi di sini, tetapi sebenarnya belum maksimal, khususnya saya di dalam melakukan pembinaan atau memajukan UMKM Desa Lembang. Sebenarnya kedepannya itu sudah ada badan usaha milik desa, BUMDes. Tadinya ini sebagai induk. Jadi kan sebagai induk BUMDes biasa mengakomodir para UMKM yang ada di desa. Yang tidak bisa jalan sendiri lah ya, UMKM yang tidak mampu jalan sendiri di dalam satu wadah BUMDes. Contoh misalkan produk misalkan ya oleh-oleh atau cemilan atau apa gitu kan. Ini oleh BUMDes, masukkan BUMDes ke toko oleh-oleh. Jadi BUMDes yang membuka peluang pasarnya. Benderanya BUMDes. Iya. Mau di wilayah Lembang banyak toko oleh-oleh, mau keluar Lembang banyak. Gitu. Karena tadi keripik saja sudah yang sayuran yang bayam 3.000-an gitu. Piece per bulan itu di Barokah sudah ada, masuk. Udah masuk ke tempat oleh-oleh yang ada di Lembang. Di Barokah itu di BSL sudah ada. Nah ini kalau ini konsep saya seperti itu gitu. Jadi BUMDes, tetapi memang ini kita kadang-kadang jadi dilema. Ya harus siap pengurus BUMDes, harus satu frekuensi lah jeung kadesnya gitu. Betul. Harus satu arah, satu tujuan, satu cita-cita gitu. Ini kadang-kadang mempersatukan itu sulit. Gitu Pak, hal terberat untuk melakukan inovasi ini apa nih Pak? Tadi kebersamaan. Kebersamaan modal, kalau menurut saya pengalaman, apapun kita program, apapun langkah kita, kata kuncinya kebersamaan. Nah siapa saja yang terlibat di sini? Satu tentunya desa. Ya ini desa ya, ada kepala desa dan perangkat. Di dalam desa juga harus satu kesatuan, termasuk perangkat, harus mampu bersama. Keluar sedikit ada BPD, harus sama, harus bersama. Satu pemikiran, satu pemahaman, gitu. Satu cita-cita. Keluar lagi sedikit LKD, komponen masyarakat, yang diwakili pemuda Karang Taruna, masyarakat diwakili LPM, ada forum RW, RT, Posyandu, PKK, semuanya harus bersama. Nah itulah ketika ini punya maksud dan tujuan yang sama, punya arah jalan yang sama, maka modal besar untuk menuju cita-cita, untuk menuju target tadi. Bagaimana Bapak meyakinkan para pengusaha untuk diikutsertakan membangun? Gini, kalau dengan pelaku usaha yang ada di desa,
Kita alhamdulillah ya kalau kita memerlukan ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya insidental. Contoh kemarin ada yang bantu aqua, ada yang bantu untuk door prize. Dia ikut berperan, pelaku usaha yang ada di desa ini alhamdulillah beberapa ikut berperan. Nah, ini juga tidak terlepas dari pelaku usaha yang di desa. Ini harus bisa turut serta untuk membangun desa. Berarti harus ada rasa memiliki ya Pak? Itu. Karena kan Lembang kan heterogen, bahkan pengusahanya juga banyak yang bukan asli sini gitu Pak. Jadi harus memiliki rasa memiliki bahwa ini desa mereka sebagai pelaku usaha, karena mereka juga melakukan kegiatan usaha di wilayah desa itu perlu ketentraman, kenyamanan, gitu kan? Ya wajar lah ada kelebihan keuntungan untuk kembali kepada desa. Jadi kita saling sama-sama. Desa butuh pengusaha juga butuh desa. Harapan kedepannya Pak? Nah, harapan ke depan kita masih banyak cita-cita ya. Tadi itu kembali kepada konsep atau dasar pemikiran saya bahwa desa itu ada tujuan akhir. Apalagi dari peraturan Kementerian Desa ya, yang disebut SDGs, Sustainable Development Goal itu dibatasi sampai tahun 2030. Harus sudah mencapai tujuan atau sudah goal. Bagaimana desa tanpa kelaparan, bagaimana desa tanpa kemiskinan, bagaimana desa peduli kesehatan, dan seterusnya. Nah, kalau itu sudah tercapai, maka yang disebut Kementerian Desa itu tercapai. Itu Mas Eko. Berarti yang dibutuhkan tetap anggaran. Anggaran, jadi kembali apapun. Uang bukan segalanya. Tapi segala-galanya butuh uang gitu. Apapun rencananya, anggarannya tidak ada. Tetapi kembali. Kalau uang tidak berseri, tidak perlu ada perencanaan. Betul nggak? Betul Pak. Oh, masyarakat butuh jalan rusak, tinggal nih. Saya di. Oh, itu kering tinggal. Karena keterbatasan anggaran, maka diperlukan perencanaan supaya betul-betul ngajejehkeun lah istilahnya, ngajejehkeun ieu duit nu aya supaya betul-betul sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan, tapi kebutuhan. Skala prioritas ya. Itu menjadi skala prioritas. Gitu pun masih tidak cukup jumlah anggaran dengan kebutuhan. Dengan prestasi dan keberhasilan Desa Lembang, baik dari pengelolaan keuangan ataupun dari tata kelola pemerintahan, ini berdampak kepada desa-desa lain khususnya dari luar Jawa yang berkunjung ke sini sebagai studi tiru. Nah, apa nih Pak yang disampaikan oleh Bapak sendiri kepada mereka? Tips-tipsnya seperti apa? Nah itu Mas Eko, saya juga tidak mengerti dari mana itu jadi yang studi tiru ke daerah desa Lembang. Saya itu Padahal ada promosinya Pak? Promosi tidak, iklan tidak, makanya bingung pada apa kelebihan desa Lembang gitu. Saya sendiri belum merasa berhasil gitu ya. Masih banyak hal yang harus diraih, masih banyak hal yang harus dicapai. Jadi saya sering katakan kepada mereka, apa lebihnya desa Lembang? Katanya ini, ya saya juga sedang masih belajar. Tetapi memang mungkin orang melihat dari besaran PAD, gitu ya, mungkin dari tata kelola, terus dari predikat-predikat desa Lembang yang diterima. Contoh kemarin ditetapkan oleh Kementerian Desa menjadi desa inklusif, desa akuntabilitas sosial, desa cerdas. Nah, mungkin gitu ya, tetapi saya masih banyak hal yang harus dibangun, masih banyak hal yang harus dicapai untuk ujungnya. Semua tugas yang namanya pemerintahan itu ujungnya mensejahterakan rakyat. Ujungnya itu semua. Mau kabupaten, mau provinsi, ujungnya mensejahterakan rakyat. Nah itu ujungnya ke sana. Dan kembali lagi anggaran berarti. Iya. Jadi sama semua juga, baik negara juga berpikirnya sama anggaran. Bagaimana cara mendapatkan APBN sebesar-besarnya? Kabupaten juga sama.
bagaimana cara mendapatkan PAD APBD sebesar-besarnya? Ya desa juga sama. Tetapi ini mungkin untuk rekan-rekan kepala desa ya, bahwa anggaran ini ya penting untuk tadi itu memenuhi kebutuhan yang ada di desa. Pak, ajakan ke masyarakat untuk bangun ke desa. Nah, itu sangat penting sekali. Ya, kami harapkan semua warga desa Lembang tentunya mendukung. Kami harapkan bisa bersama-sama membangun desa Lembang, karena hakikat daripada desa itu yang disebut desa itu satu kesatuan masyarakat, bukan saja kepala desa atau perangkat desa, tetapi kita bersama-sama. Maka sangat penting atau menjadi kata kuncinya tadi kebersamaan. Mari kita bangun desa secara bersama-sama. Bahkan kalau dibilang motonya bersama membangun desa. Nah itu bersama membangun desa itu harus bersama. Tidak bisa sendiri desa dan mengandalkan pada pemerintah ya Pak. Tadi punya kewenangan melakukan A, B, C tidak bisa. Tidak bisa itu salah. Iya. Justru kepala desa itu tinggal menjalankan, melaksanakan dari keputusan tadi yang disepakati oleh masyarakat. Musyawarah tadi. Masyarakat ini yaitu perwakilan musyawarah. Berarti setiap keputusan atau apa yang harus dilakukan itu harus persetujuan masyarakat, Pak? Iya, keuangan harus persetujuan. Bukan berarti masyarakat seluruh ya, tidak, tetapi ya itu ya sama saja dewan ada perwakilan itu ya. Nah ini juga ada BPD, ada perwakilan, ada LPM, ada Karang Taruna. Ketika ada hal-hal yang perlu dimusyawarahkan, hal-hal yang strategis itu harus dimusyawarahkan dan diundang itu tadi masyarakat itu, unsur masyarakat itu melakukan musyawarah desa dan diputuskan sepakat tidak sepakat. Pak, terhadap perangkat atau tokoh yang berpartisipasi dalam memajukan desa, membangun desa dari Bud, saya insya Allah akan ada di tahun ini kepada perangkat yang kinerja baik, termasuk dari tunjangan itu sudah ribut dari PHDS itu besarannya akan berbeda. Si A, si B, si C, saya selaku kepala desa memiliki penilaian sendiri. Berdasarkan kinerja itulah besaran yang diterima. Itu bukan karena jabatan. Bukan karena jabatan atau karena kedekatan ya? Bukan. Kalau karena jabatannya tadi si tetap sudah ada. Tetapi ini khusus apresiasi kepada perangkat, baik staf maupun siapapun itu perangkat, mungkin besar staf gitu ya. Tetapi stafnya kinerjanya bagus. Mungkin gitu ya. Itu untuk lebih meningkatkan. Iya. Untuk mendisiplinkan lah. Dan juga stimulan lah. Sebagai penghargaan pemerintah desa kepada yang bersangkutan. Siap. Terima kasih Pak Kades ya, bincang-bincangnya, mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi inspirasi desa-desa lain berinovasi untuk meningkatkan PAD desa. Karena yang saya tahu selama ini desa-desa itu hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat, provinsi ataupun kabupaten. Dan mungkin ini adalah salah satu terobosan yang sebenarnya emang harus dicontoh sama desa-desa lain. Karena potensi setiap desa di Lembang ataupun di Bandung Barat ini ada potensi ekonominya atau bisa ada potensi untuk menambah ke PAD seperti itu ya Pak. Ya, itulah teman-teman, kita udah berbincang langsung dengan Kepala Desa Lembang yang memiliki inovasi yang sangat luar biasa yang harus dicontoh oleh desa-desa lain baik di Bandung Barat, Jawa Barat maupun di Indonesia. Karena desa ini mampu mengelola potensi yang ada di desa sendiri untuk meningkatkan PAD yang berimbas nanti untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan mulai tingkat RT, RW dan sampai ke lembaga-lembaga. Dengan adanya PAD yang tinggi ini secara otomatis pemerintah desa telah memberikan kontribusi
di luar bantuan pemerintah ya, kontribusi atau bantuan-bantuan ke masyarakat. Bahkan tadi disebutkan melalui PAD telah memberikan bantuan dari di bidang pendidikan yang yang selama ini mungkin tidak tersentuh oleh bantuan-bantuan lain seperti itu. Bersama saya Eko Setiono, kita nanti jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.